Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya Mem atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sosialisasi pemahaman modul 1.4 yaitu budaya positif. Ini merupakan modul terakhir dari modul 1. Di sini kita hanya sharing aja ya Mem ya, kita santai, gak usah tegang. Pertama saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Panjenengan kan guru hebat semua ya Mem ya. Nggak ada yang nggak hebat. Kalau kita nggak hebat, kita pasti nggak akan sampai di sini sampai tahun ini, tahun 2023. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu apa? Nah, budaya positif itu merupakan wujud nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah yang diawali dengan perubahan paradigma teori kontrol. Nilai-nilai kebajikan tentunya panjenengan sudah pernah mendengar memang ya. Apa saja sih itu nilai kebajikan? Ada yang sudah pernah mendengar ngobrol mawon? Belum. Nilai kebajikan itu ada disiplin, ada tanggung jawab, ada jujur. Itu namanya nilai kebajikan. Selanjutnya ya Bang ya. Nah, konsep budaya positif itu ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Sekarang mari kita kupas satu persatu ya Meng ya. Apa itu dari konsep budaya positif di sekolah? Nah, ini yang pertama tadi perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga anak belajar sesuai dengan tahapannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita semua sudah tahu kan profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensinya men? Ada 6. Hebat panjenengan masih ingat. Apa aja men? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Terus apa lagi men? Gotong royong, bernalar kritis, berakhlak mulia, mandiri berarti satunya berkebinekaan hebat. Nah di sini kan ada pembelajaran berdiferensiasi. Pernah mendengar kan pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran kita menggunakan berbagai cara. Jadi kita maksudnya itu kita tidak klasikal lah pembelajaran kita. Sebenarnya kita ini sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, cuma kita belum tahu aja kalau itu namanya diferensiasi. Sebenarnya sudah kita lakukan, seperti kita menggunakan
Kan di Lospak itu kan anak-anak kan memilih kegiatan mereka sendiri kan ini. Ada contohnya anak-anak membuat tulisan tempe. Di situ tadi saya beri bahannya ada stik, ada kerang, terus ada mani-mani sama kancing itu. Nah di situ ada yang membuat tulisan tempe dari kerang dan ada yang dari kancing. Ini sudah dinamakan diferensiasi ini men. Cuma kita aja yang nggak tahu namanya. Selama ini kan, oh itu hanya lospak gitu aja kan, Ge. Itu sudah dinamakan pembelajaran diferensiasi. Nah ini contohnya seperti tadi. Ada yang aku maunya pakai plastisin mem. Aku maunya pakai kerang. Aku maunya pakai tutup botol. Aku maunya pakai kancing. Kancingnya baju itu yang dinamakan pembelajaran diferensiasi. Dua yaitu disiplin positif. Disiplin, kalau kita mendengar kata-kata disiplin maksudnya bagus ya Mem ya. Berarti kan kita mengharapkan supaya anak-anak kita mematuhi peraturan yang sudah ada. Nah, disiplin itu tujuannya untuk apa? Yang satu untuk melatih siswa mematuhi peraturan, yang kedua memperlancar proses pembelajaran, yang ketiga memperbaiki kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ini contohnya kan misalnya anak itu datangnya terlambat. Dengan adanya kata disiplin dan juga peraturan, anak itu insya Allah tidak akan menjadi terlambat. Terus bagaimana cara, sejak kapan kita mengenalkan mereka disiplin? Kita kenalkan sejak dini. Yang pertama, terus kita diskusikan bersama, lalu kita beri konsekuensi, lalu kita bersikap tegas, bukan marah-marah. Nah, di sini ada perbedaannya antara disiplin dan hukuman. Kalau disiplin itu untuk memperbaiki perilaku anak yang buruk, kalau hukuman itu mengganti perilaku yang buruk. Konsep disiplin itu ada dua, yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Kenapa kok dinamakan dengan identitas gagal? Itu karena yang kita terapkan itu berupa hukuman dan juga penghargaan. Contohnya, anak itu mau mengerjakan sesuatu karena takut kita hukum. Nah, selain takut kita hukum, karena ingin mendapat penghargaan dari kita. Misalnya, Mas Faiz, aku ingin mengerjakan tugas mem supaya aku mendapatkan bintang dari memnya. Nah, itu dinamakan identitas kita gagal. Karena apa? Karena kita menerapkan hukuman dan juga penghargaan. Yang kedua yaitu identitas sukses. Kenapa dinamakan identitas sukses? Karena kita tidak memberikan hukuman atau penghargaan, tapi yang kita berikan yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu kan sebenarnya hampir sama dengan hukuman, cuma kalau konsekuensi itu kan pengganti ya Mem ya. Contohnya misalnya saya menumpahkan air di lantai, lalu konsekuensinya saya membersihkan lantai dengan kain lap seperti itu. Tapi kalau hukuman kan tidak seperti itu gimana? Kalau hukuman itu kan membuat kita menjadi rasa takut kan ya. Takut terus kita juga tidak nyaman. Terus yang kedua yaitu dengan restitusi. Mungkin kapan hari sudah saya sebutkan, restitusi itu yaitu cara kita untuk menyelesaikan masalah. Nah, sekarang budaya positif yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu pasti ingin kebutuhannya dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, pasti dia akan merasa apa? Berontak, ya. Nah, kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ini contohnya seperti kita makan, minum, pakaian, rumah. Kalau kita nggak makan dan nggak minum, kita nggak akan bisa bertahan hidup. Kan ada motonya, kalau kita makan buat hidup, bukan hidup buat makan. Dalam artian kan kita makan buat bertahan hidup, bukan hidup hanya makan saja ya Mem ya. Yang kedua yaitu
kebutuhan untuk diterima dan disayangi, love and belonging. Gitu Mem baca Mem. Belonging gitu Mem. Kita semuanya kan juga pasti ingin disayang ya Mem ya, pasti ingin diterima. Saya pun juga seperti itu. Saya diberi kesempatan di sini berarti kan saya menginginkan supaya saya diterima sama panjenengan untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan. Yang ketiga lalu kebebasan. Semua orang juga pasti ingin bebas nih Mem ya, apalagi anak-anak. Anak-anak juga ingin kebebasan, baik itu kebebasan dalam bermain ataupun kebebasan dalam memilih kegiatannya untuk belajar. Yang keempat yaitu kesenangan. Kita juga ingin senang ya Mem ya, gak mungkin awak dhewe sedih ya. Mau meratapi hidup masa tautannya kita tetap harus senang di mata orang ya Mem ya. Begitu juga dengan anak-anak. Makanya Mem kalau anak-anak itu suka lempar-lempar itu berarti merupakan kebutuhan kesenangannya Mem ya. Karena anak-anak juga ingin hidup senang. Yang kelima yaitu kekuasaan atau power. Kekuasaan ini yaitu kekuatan yang diingini semua orang untuk bisa berkuasa. Apalagi buat anak-anak biasanya, memang ingin ini, aku ini. Nah, itu berarti dia ingin berkuasa. Nah, yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen. Nah, motivasi perilaku manusia itu kita ada 3. Yang pertama, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini dinamakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga dinamakan motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini namanya motivasi internal. Dari ketiga motivasi ini, biasanya kita yang lebih dominan itu motivasi eksternalnya, ya motivasi dari luar. Seperti contohnya saya saat mengerjakan rapor, saya memiliki motivasi eksternal, yaitu apa? Saya kepinginnya cepat selesai karena ada tugas lain yang belum saya selesaikan. Nah, terus bagaimana cara kita bisa menumbuhkan motivasi internalnya? Yaitu tadi melalui disiplin positif. Kalau buat anak-anak, motivasi eksternalnya yaitu ini contohnya Mem. Siapa yang mau diajak istirahat hari ini? Yang bisa menjawab pertanyaan Mem Yeni boleh istirahat duluan ya. Ayo lihat tangannya. Nah, binatang apa yang kaki 4 suka makan rumput, suaranya be? Binatang, iya, binatang yang suaranya petak-petak-petak. Silakan. Alat untuk minum. Kalau minumannya apa? Budaya positif yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang kelima pemantau, dan yang terakhir yaitu manajer. Kalau sebagai penghukum biasanya orangnya terlihat sangat kejam ya Mem ya. Soalnya kalau berkata selalu melotot matanya. Contohnya aja, awas ya kalau kamu nggak mengerjakan tak suruh keluar. Nah itu berarti kita sebagai penghukum. Biasanya saya sendiri seperti itu Mem. Soalnya kan kalau anak-anak misalnya Mas Faiz kalau ngomong aja di luar saja.
Itu sebenarnya nggak boleh ya, men. Ternyata di posisi kontrol, Di luar kontrol. iya itu di luar kontrol kita itu, men. Otomatis itu ya, men, ya kita ya refleks itu, men. Saking jengkelnya, saking pegelnya mungkin ya, men ya. Nah, yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Ini contohnya, ibu sangat kecewa sama kamu. Misalnya contohnya Faiz dari tadi ngomong aja, akhirnya kan saya kesel. Mem Yani lo kecewa sama kamu Is, dari tadi dikasih tahu tapi tetap aja ngomong aja. Nah, itu sebenarnya juga nggak boleh, Mem. Yang boleh nanti sebentar ya. Ini yang ketiga yaitu kita sebagai teman. Kalau sebagai teman ini kita sebenarnya baik sih, men. Soalnya kan kita tidak menghatikan anak-anak, tidak melotot-melotot sama anak. Di sini kata-katanya, ayo bantu mem. Ingat dah kalau ini salah. Nah, mari kita bekerja sama. Itu kita sebagai teman. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Kalau pemantau ini enak, mem. Kita hanya memantau aja. Saya coba lihat kamu tadi ngapain. Nah, coba dilihat aja. Contohnya aja. Peraturannya apa sih kok kamu bisa seperti itu? Nah, itu. Sekarang yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini sebagai guru yang paling baik yaitu di posisi manajer. Nah, kenapa? Karena di posisi manajer ini kita berusaha untuk membantu anak-anak memecahkan masalah. Misalnya saja ada anak yang merobek buku temannya, lalu kita tanya, kenapa kamu tadi kok merobek? Terus bagaimana rencanamu untuk menggantinya itu bagaimana? Diganti, diberikan yang baru, atau minta maaf ke mamanya atau bagaimana? Seperti itu. Jadi posisi kita sebaiknya sebagai manajer. Budaya positif yang keenam yaitu keyakinan kelas. Seperti yang kapan hari kita sharing, yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu? Yaitu kesepakatan antara guru dan murid untuk mewujudkan disiplin positif. Jadi perbedaannya keyakinan kelas sama peraturan. Kalau peraturan itu yang membuat gurunya, tapi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dan murid. Langkah-langkahnya karena kita jenjangnya jenjang PAUD, maka saya memakai gambar. Yang pertama, kita menunjukkan gambar kepada anak-anak, lalu kita bertanya sama anak-anak, oh ini dilihat gambarnya apa? Gambar anak yang mau kata sendiri, Mem. Berarti anaknya harus mandiri. Setuju enggak kalau kita menjadi anak yang mandiri? Setuju. Berarti kita pasang. Oke, setuju ya kita menjadi anak yang mandiri. Seperti itu ya. Terus yang kedua, setelah kita mempersilakan anak-anak mengeluarkan pendapatnya, lalu kita mencatat semua masukan dari anak-anak, lalu kita sepakati hasil dari keyakinan kesepakatan tadi kita tempel di dinding. Dan kita usahakan dalam membuat keyakinan kelas kita menggunakan kalimat positif, bukan kalimat negatif. Contohnya, jangan merobek. Kita ganti, maaf, kita menulis saja di sini, jangan merobek-robek atau mencoret-coret di tembok. Jadi yang kita gunakan kalimat positif. Nah, ini tadi contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan. Yang pertama, ingin menjadi anak mandiri. Yang kedua itu bersikap baik. Maaf, itu budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang ketiga itu bersikap baik, yaitu saling menolong, saling menyayangi, bertanggung jawab, dan saling membantu sama dengan menolong tadi ya. Lalu menjaga kebersihan, dan yang terakhir itu budaya antri. Oke, are you ready, children? Good morning, everybody. Good morning, friends, and good morning, my friends. How are you this morning? I am fine, thank you, and good. I am very well too, thank you. Before we study, let's pray together for the
diajak Mam Yani untuk membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Oh, nggak bisa sama Mam Yani ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat teman-teman sama Mam Yani. Nah, apa saja isinya, Mem? Coba dilihat, Mam Yani punya gambar apa saja ini? Gambar pulang sekolah. Pulang sekolahnya? Iya, berangkat sekolah. Berangkat sekolah. Kenapa Mbak Meme? Pintar. Berangkat sekolahnya sendiri. Ini berarti kita harus menjadi anak yang mandiri. Bisa kita menjadi anak yang mandiri? Bisa teman-teman? Oke, berarti kita sepakat ya. Kita harus menjadi anak yang mandiri. Oke. Sekarang coba dilihat. Ini gambarnya apa? Waktu pulang sekolah saling sama guru. Oh, saling sama bu guru. Terus gambar apa lagi? Ini gambar anak yang sedang mengantri. Ya, coba dilihat. Kalau mau masuk kelas, boleh nggak kita rebutan? Tidak. Nah, berarti harus apa? Saling. Harus antri. Ya, tidak boleh berebut. Terus waktu cuci tangan, kita harus antri nggak? Iya. Nah, berarti kita sepakat ya, kita tidak boleh berebut. Harus apa? Antri. Antri, oke. Sekarang, coba dilihat. Ini ada gambar apa saja? Orang jatuh ditolong sama kakak. Terus? Gambar apa lagi? Orang mau lepas baju di kaki. Kalau yang ini, apa? Jatuh ditolong kakak. Iya, maaf bisa mundur sedikit. Iya, ini kalau ada anak yang jatuh lalu ditolong, berarti apa? Kita harus saling menolong. Pinter. Yang kedua ini gambar apa? Gambar apa yang kedua ini? Wah, pinter, saling menyayangi. Boleh nggak kita bertengkar? Boleh nggak temannya dicubit? Boleh dipukul? Berarti kita harus saling menyayangi. Pinter. Sekarang gambar yang ketiga, ngapain ini? Mata baju dibantu. Ini berarti merapikan pakaian. Nah, ini berarti sikap kita harus bertanggung jawab. Jadi teman-teman, kalau sudah bermain, mainannya harus diapakan? Bereskan. Dibereskan. Bisa enggak? Bisa. Sepakat kita? Ya? Ya. Oke. Yang terakhir kita gambar apa ini? Kalau kebetulan minta maaf. Pinter, saling memaafkan. Jika kita bertengkar, kita harus saling memaafkan. Misalnya ada temannya nggak sengaja nyenggol, terus dia minta maaf, boleh nggak dimaafkan? Boleh. Jadi saling menolong, saling menyayangi, bertanggung jawab, saling memaafkan merupakan sikap yang baik. Boleh nggak? Sepakat kita? Oke, terima kasih. Sekarang gambar apa ini? Senyum. Oh, ada yang senyum. Terus? Saling. Terus? Menyapa. Terus? Sopan. Dan ini santun. Apa ini, Men? Berarti kita harus membiasakan 5S. Harus senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Boleh nggak kita cemberut? Nah, berarti kita harus tersenyum. Boleh nggak kita? Bila maaf. Nah, kita berarti harus selalu tersenyum. Jika sama memnya kita harus apa? Saling. Jika bertemu temannya di luar kita harus saling menyapa. Kalau sama memnya harus sopan.
dilihat, ini ada gambar apa? Terus ini membuang sampahnya di mana? Di sini caranya di mana? Sampah. Ini berarti maaf, ini berarti kita harus selalu menjaga kebersihan. Kita membuang sampahnya di mana? Di tong sampah. Sepakat ini kita pakai? Oke? Oke, sekarang kita tempel ya. Ya, jangan Pak teman jadi menempel. Ya, maaf, hatilah. Kita tempel ya sekarang ya. Ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang baru. Nah, segitiga restitusi ini kita ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, mungkin kita juga sudah tahu ya Mem ya, caranya bagaimana. Misalnya, Mas L membuang sampah sembarangan. Untuk kata-kata menstabilkan identitasnya, kita tanya, Mas L tadi membuang sampah sembarangan ya? Iya. Nah, terus validasi tindakan yang salahnya kita tanya lagi, kenapa Mas L tadi membuang sampah sembarangan? Karena aku ingin bermain. Nah, kata-kata bermain ini kan merupakan kebutuhannya. Nah, berarti kan kita membenarkan. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Lalu untuk menanyakan keyakinannya kita tanya, Mas L masih ingat enggak keyakinan kelas kita? Bahwa kita harus menjaga kebersihan. Nah, ini video juga. Mas L tadi Mem Yani lihat Mas L membuang sampah sembarangan ya. Soalnya apa? Iya. Kenapa Mas L tadi membuang sampah sembarangan? Oh, ingin main. Iya, enggak apa-apa kalau Mas L ingin bermain karena itu merupakan kesenangan dari Mas L. Mas L ingat enggak kesepakatan kita di kelas? Ayo, bahwa kita bersama-sama kita harus membuang sampah di tong sampah. Oke, sekarang Mas L sudah tahu ya kesepakatannya ya. Kenapa kita membuang sampah di tempat sampah? Biar gak banjir, Pak. Pintar, supaya bersih, supaya tidak banjir. Oke, terus Mas L. Mas L besok tidak diulangi lagi ya. Ya. Oke, terus. Mbak Raina, tadi Mbak Raina tidak membantu teman-teman membereskan mainan ya? Kenapa Mbak Raina tidak membantu teman-teman? Oh, ingin makan. Iya, enggak apa-apa kalau Mbak Raina ingin makan. Karena makan itu merupakan kebutuhan. Mbak Raina masih ingat enggak kesepakatan kelas? Apa?
apa kalau begitu? Jika sudah bermain harus dirapikan. Ya, ulang lagi. Jika sudah bermain harus dirapikan. Karena Mbak Raina mempunyai sikap bertanggung jawab. Oke, pintar Mbak Raina. Tos dulu. Alhamdulillah Mbak Raina berarti sudah ingat kesepakatan kita, yaitu setelah bermain kita harus merapikan mainan. Oke, Mbak. Pembelajaran merupakan sistem among, artinya guru harus dapat menuntun siswa sesuai kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran diferensiasi. Siswa bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya sendiri. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara itu Bapak siapa, Mem? Siapa beliau, Mem? Bapak pendidikan kita. Terima kasih dan selamat bahagia. Dari sini mungkin ada yang ngasih-ngasih atau bertanya, Mem? Ya, terima kasih Mem. Jadi saya mau bertanya sedikit tentang keyakinan kelas. Nah, itu kan diterapkannya untuk TK. Kalau untuk playgroup itu apakah sama atau berbeda? Nah, itu bagaimana? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaan dari Mem Nikma. Kita hapus dulu, Mem. Berarti dari tadi kan panjenengan sudah paham ya, Mem ya? Nah, keyakinan kelas itu bisa kita terapkan pada jenjang manapun. PAUD juga bisa. Kalau sama TK kan kita hampir sama. Kalau tingkat SD, SMA, SMP, sama SMK, itu kalau membuat keyakinan kelas itu kita kasih kertas kecil, terus anak-anak itu menulis sendiri. Misalnya, aku ini jadi anak yang pintar, aku ingin mandiri. Setelah itu ditempelkan di papan atau di dinding. Kalau tingkat SD, SMP, dan SMK. Tapi kalau PAUD, karena kan jenjang PAUD itu proses membacanya masih proses. Jadi kita sebaiknya pakai gambar saja. Nah, bisa saja memang kita pakai pada jenjang PAUD. Memang untuk menerapkan keyakinan kelas butuh proses, ya. Jangankan di PAUD, di TKP juga seperti itu. Nggak mungkin kami semuanya bisa sempurna sedisiplin, langsung mandiri, langsung tanggung jawab. Nggak mungkin kami semuanya kan juga butuh sebuah proses. Hampir sama dengan TK. Kalau yang PAUD kita tetap menggunakan gambar saja. Seperti tadi yang saya terapkan, yaitu kita memberi gambar anak yang pakai tas. Oh, gambar apa ini? Oh, itu namanya pakai tas, Mem. Berarti apa? Berarti kita harus mandiri berangkat ke sekolah. Terus waktu di sekolah kita meletakkan tas sendiri, mengerjakan tugasnya sendiri, dan juga memakai sepatu sendiri. Sampun nonton, Mem, sudah? Sudah? Sudah pas, Mem? Mungkin ada masukannya buat saya? Ya, kalau sudah, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akhirnya bisa memaparkan sedikit ilmu yang saya dapat dari modul 1.4, yaitu booster budaya positif. Mari kita bersama-sama mewujudkan budaya positif. Karena itu apa? Karena untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya kan kita semua menginginkan murid-murid kita menjadi generasi yang emas, generasi yang hebat, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mari kita bantu anak-anak untuk menggali potensi mereka. Kita bangun potensi mereka, kita memberikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik mereka. Jadi kalau kita memberikan pelajaran kepada anak-anak, jangan diberi pembelajaran yang sama ya, Mem. Kalau saya selama ini mungkin salah, apalagi buat anak yang istimewa, terutama untuk anak saya yang namanya Lia. Saya sadar kalau itu salah, Mem, karena kan sebenarnya untuk anak yang istimewa kan nggak boleh Mem dikasih langsung meniru, menebali, itu kan nggak boleh. Jadi mungkin mulai di semester 2 ini akan saya terapkan sedikit
pembelajaran yang diferensiasi, apalagi khususnya untuk anak yang istimewa. Seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Nikmah, teman sejawat dari Ibu Yeni Dwi Herinawati, SPD yang merupakan CGP Angkatan 7. Dengan adanya sosialisasi pemahaman budaya positif yang dilakukan di sekolah, akhirnya saya memahami pentingnya penerapan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sukses buat Ibu Yeni, semoga guru penggerak semakin jaya.